Meskipun kita sebagai juru sembelih yang sudah diminta oleh pelaku, oleh pengkurban untuk menyembelih kurbannya, minimal kita harus mempunyai adab dan akhlak terlebih dahulu. Tidak semerta-merta kita harus langsung menyembelih apa yang diminta oleh si sahibul kurban, tidak Pak. Tapi bagaimana adab dan akhlak kita? Coba mengedukasi dia, sahibul kurban, untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kira-kira ada adabnya nggak Pak di situ Pak? Adab bukan tuh kira-kira? Ada Pak. Bukan berarti kita sombong, pisau kita tajam, kita mampu, kita terhebat. Tidak Pak, jangan sampai hal itu dilakukan. Tunjukkan adab kita kepada mereka. Bapak pengkorban dari 7 orang, bisa Pak sekiranya dari bapak-bapak sekalian mewakilkan untuk menyembelih hewan ini. Nanti kita akan dampingi agar proses penyembelihan ini seabdol-abdolnya, yaitu sahibul kurban yang menyembelih. Artinya kita harus mengedepankan adab dan akhlak kita Pak, ya. Teknik kepada hewan pun kita harus punya. Kenapa hewannya tadi ngamuk-ngamuk nggak kira-kira? Gelisah nggak kami sapi? Pasti gelisah sapinya. Orangnya gelisah nggak kira-kira? Saya mau tanya, jujur nih, kita mau ngadepin sapi segede wariso, baru lihat kira-kira hati jantung kita deg 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 apa enggak? Ah? Kali ada yang hebat gitu. Sekelas saja saya aja Pak. Seketika ngeliat, ya Rob, mudahkanlah segala urusan kami. Udah itu doang Pak. Tapi jangan lupa waktu kita mau masuk nih, Abi Aden sampai bengong kok Ustaz Ali diem aja gitu ya. Kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lihat wariso. Enggak usah pakai kita tarik-tarik, beton-beton, enggak perlu. Sahibul kurban yang narik. Enak gak? Jangan mentang-mentang serbokan main tarik aja sapi begini. Ada adab nggak ketua umum? Enggak. Kita serahkan ke mereka. Yang dibawa konsepnya Pak, kalau di luar negeri mau masuk RPH saja, mau masuk RPH nih, sapi mau dipotong, dia nggak lurus langsung masuk ke tempat pemotongan, enggak. Ada liku-likunya Pak. Jalan ke sini, belok sini, belok sini. Irfan Hakim bawa dari sini, enggak langsung disuruh tempat penyembelihan, ya enggak. Dibawa dulu santai, dibikin relax sapinya, baru diputerin ke tempat lokasi. Contohnya seperti itu. Adab sama sapinya ada adabnya. Ditunjukkan oleh Irfan Hakim. Seperti itu contohnya. Dan tak lupa ketika kita menyembelih, suruh sahibul kurban menyembelih, minimal jika ada orang tuanya, minta doa sama orang tuanya. Begitu pula kita sebagai juru sembelih. Kalau masih ada orang tua, datengin orang tua, cium tangan, minta sama orang tua doa. Bu, Pak, doain Pak, besok saya mau motong sapi. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas diri saya dan orang yang di sekitar. Enak gak? Doanya orang paling kabul nih Pak, paling dikabul doanya orang tua. Sahabat, saudara enggak, lama dikabulnya. Tapi kalau orang tua kalau sudah berdoa mustajab. Insya Allah. Terus setelah itu sebelum kita motong, kita diberi santapan, makan. Kan? Jangan sampai kita datang sana mau motong, badan lemes, belum merokok, belum ngopi, disuruh motong, udah begadang, udah malam deg-degan, kira-kira besok pisau gue tajam apa enggak ya? Pisau aja Pak, kalau udah bilang kita sudah asas setajam-tajamnya pisau. Waktu masih ada ayah nih, saya selalu tanya sama ayah saya Pak, masih ada kakak ipar saya tanya sama kakak ipar saya, walaupun dia belum pengalaman nyembelih, tapi kalau orang tua saya mau pengalaman nyembelih, kita tanya, ya izin bertanya ya, mau tanya ya, ini pisau yang kita pegang, kita sudah asah ya, kira-kira ya pisau ini sudah layak atau belum?
Jangan mentang-mentang udah punya pisau. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau gue udah setajam-tajamnya silat. Udah siap cukup. Kalau sampai bilang seperti pisau gue udah tajam setajamnya silet, berarti ada kesombongan di hati kita. Ada kesombongan, Pak. Bisa jadi dikhawatirkan ketika kita nyembelih tuh hewan tidak bisa terkores nih, Pak. Ada nggak banyak nggak? Karena hati, jiwa diri kita ada rasa sombong, congkak. Ya, kira-kira nih pisau bisa nggak untuk sembelih? Layak enggak? Dicoba, dipegang. Enggak, cobanya enggak pakai. Enggak kayak zaman sekarang. Nyobanya enggak di sini. Pernah ada yang nyoba di sini kelewatan kupingnya sobek. Ini ada, Pak. Saking pede. Yang baik itu menggunakan media pakai kertas. Orang dulu cuma pakai ini, sayang kertas, HPS mahal. Dia suka gini aja. Lah orang dulu mana mampu beli HPS? Mahal. Iya, jajannya 5 perak. Ya, setelah diberikan orang tua, dikasih tak pemahaman. Insya Allah ini sudah layak untuk sembelih. Insya Allah. Enggak dia bilang, udah pakai, besok bisa lo pakai. Enggak, tapi dibilang insya Allah ini sudah layak untuk sembelih. Bismillah. Dengan mengucap Bismillah, Allah kasih aja. Jadi jangan pernah ngatakan bahwa pisau gue setajam-tajamnya pisau, asahan gue sehebat-hebatnya asahan. Yang paling tajam di muka bumi ini apa, Pak? Selain lidah. Air. Ya. Air bisa jahat, bisa bikin karat, ya kan? Air bisa motong batu yang keras, ya kan? Air bisa membelah. Dengan air liur lah lidah kita bisa berucap. Ya. Nah, makanya lidah harus adab. Terus setelah selesai itu baru ya disembelihlah hewan. Teknik pada saat ngerobohinnya, Pak, ngerobohin tuh kambing sapi yang besar itu, Pak, diri kita, jiwa kita harus tenang, nggak boleh gerasa gerusuk. Bapak lihat nggak tadi saya ada gerusuk-gerusuk? Woi, tambah, woi sini, woi, ada nggak kelihatan? Tenangkan dulu diri kita.